Halo, saya baru nyampe. Kayak janjian sama teman-teman kalau ke kafe ya. Karena beneran, vibes ini kayak di kafe. Tuh, ada tempat buat duduk-duduk kayak gini. Atau mau duduk di sini, atau duduk di sini. Kasih meja lagi kecil di sini sambil ngopi sama teman, sama keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, kali ini saya sedang berada di satu perumahan yang fenomenal banget. Kenapa? Karena tahap satunya udah habis dan dia lagi buka tahap 2. Nah, tahap 2 ini harganya sudah naik lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, dia ada DP 10% yang disubsidi sama developer. Jadi cepetan deh ya. Mau tahu lebih detailnya mengenai promo dan sebagainya, ikutin videonya. Kita bahas dulu rumahnya. Yuk, mulai dari mana ya? Atas dulu aja deh. Nih, karena atasnya ini termasuk ikonik banget. Jadi dia untuk fasad ini atau tema rumah ini adalah Japanese atau Japanese Scandinavian. Lihat bagian atapnya, dia pakai modelnya adalah atap pelana. Kemudian dia itu ada semacam genteng yang posisinya turun tuh di bagian dinding. Dan ini unik. Kemudian ada lagi tuh bagian depan ini dari besi ya, besi kanal apa ya? Kanal H ya, H-beam ya. Ini maju untuk memperkuat bagian balkon. Jadi rumah ini lebarnya 6 tapi dapat balkon. Oke, turun lagi ke bagian bawah. Ini ada kanopi. Dan kanopinya ini hampir full. Jadi dari lebar rumah ini 6, dia sekitar 5 meteran ini tertutup kanopi. Artinya bisa muat untuk 2 mobil. Kalau 2 mobil besar mungkin agak sempit ya, tapi untuk 1 mobil besar, 1 mobil kecil ini mumpuni banget. Dan kita bahas bagian fasad bawah. Nih, di bagian sini ada jendela yang akan nanti tembusnya adalah ke area tangga dan ini bisa dibuka. Kemudian dia nggak polosan ya. Di area jendela ini ada permainan warna yang lebih gelap. Tuh, dari bagian atas. Ini unik, jadi nggak monoton ini rumah ya. Warnanya dipilih yang warna soft. Jadi ini putihnya bukan putih yang ngejreng, tapi sedikit keabuan. Kemudian geser ke sini dulu. Nih, di sini ada jendela yang bisa dibuka tutup karena ini nanti akan nyambung ke bagian dapur untuk sirkulasi udara. Kemudian di sini nih, ini ada pipa yang besi yang kokoh 2 menopang bagian kanopi tadi. Tapi uniknya nih, di sini dia bukaan. Tahu nggak kenapa? Ini salah satu fungsinya opsional ya kalau kalian mau kreasikan lagi untuk bagian sirkulasi udara area dapur. Oke, geser. Nah, di sini dia ada satu bagian teras yang kecil aja karena hanya untuk mungkin menaruh alas kaki. Langsung di sininya ketemu dengan bagian pintu. Pintunya juga di sini benar-benar rumah yang sehat banget. Kenapa? Nih, ada 2 kaca. Kemudian di bagian pintunya juga ada kaca. Jadi ini menambah pencahayaan yang bagus ke dalam rumah. Ini rumah yang sehat. Nah, ini di sebelah carport ada taman yang sebenarnya cukup panjang, tapi tidak terlalu lega. Ini pas banget kalau kalian yang suka ada hijau-hijau, tapi mungkin nggak terlalu ada waktu untuk ngerawat. Ini cocok banget. Dikasih batu-batu, atau mungkin kasih rumput-rumput, terserah selera. Kalau yang suka dengan pohon-pohon yang mungkin cukup besar, masih mumpuni, jangan khawatir. Karena ini nih, bagian kanopinya kan nggak ada. Jadi bisa dikasih tanaman yang bisa tembus langsung tanpa nabrak-nabrak ke kanopi. Oke, tergantung selera kalian ya. Di sini ada tandon, kemudian ini sudah ada pipa salurannya untuk kasih mesin pompa. Kemudian di sini ada meteran airnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya yuk. Nih, saya lagi di dalam rumah untuk lebar 6 sekarang. 6 kali 15, tapi kesan leganya juga tetap dapat. Ini karena apa ya? Dia tidak ada meja makan yang gede banget yang habisin space. Dan dia ruang tamunya pun ya extend ke sebelah sana. Nih, kita bahas satu-satu. Dari sini, ini ada dapur. Jadi dapurnya bagian depan rumah, dan ketika dia dibuka, nih sebelah sini,
udara kotor atau udara buat kita masak-masak itu bisa langsung ke bawah keluar. Apalagi kalau pakai cooker hood di sini. Di sini ada tempat untuk dicuci, ada sinknya. Oh, dia talerannya bisa digeser ya. Praktis juga. Termasuk untuk meniriskan ini juga cucian piring-piringnya. Kemudian di sini ada apa ini? Oh, bisa digeser. Tadi kok kayak sempit, ternyata ini lega juga. Ini area untuk potong-potong yang kita di sini. Di sini kita bisa naruh kulkas. Untuk perlengkapan makan kita bisa taruh di sini. Cukup praktis. Di bawah juga ini ada tempat-tempat penyimpanan. Dan kalau kita tambah lagi di sini semacam rak itu malah bisa lebih banyak lagi naruh barang. Nih yang tadi saya bahas. Meja makannya cuma gini aja? Tidak. Nih bisa di-extend dong, tuh. Jadi muat untuk 6 orang. Ini anak-anak yang lebih pendek, ini untuk orang tua yang lebih tinggi. Kalau menambah ada tamu, bisa di sebelah sininya. Praktis. Nah, geser ke sebelah sini. Nah, ini ruang tamu ataupun ruang keluarganya, posisinya ada di bagian tengah rumah. Saya bilang tengah karena ada yang lebih belakang lagi. Pemandangannya lihat deh. Serasa di kafe kan? Ini ada cafe table lagi, benar-benar kerasa kayak di kafe. Dan ini pencahayaan juga bagus karena nih di bagian atas ini ada kaca. Atapnya dari kaca. Sebenarnya ini ruangannya yang di-extend. Jadi temboknya itu harus sampai sini aja nih. Sampai sini, ini masuk ke area belakang rumah. Jadi makanya ininya kan beda tuh untuk lantainya. Dia extend lagi, dan kalaupun ngerasa, wah panas kalau kayak gini, tenang, kita bisa pakai kanopi yang geser. Jadinya tidak panas, dan kita bisa majuin sampai ke depan, kalaupun hujan, nggak nyiprat. Kan kalau hujan, nggak panas. Jadi kita taruh depan, jadi nggak nyiprat sampai ke sini. Kalau lagi siang-siang kita mau duduk-duduk santai di sini, kanopinya ditutup. Top kan? Nih dia motifnya dindingnya pakai kamprot, jadi beneran serasa di kafe, tambah bunga-bungaan. Tuh kayak gini, ngelihat ke taman, mantep. Kita lihat tamannya yuk. Halo, saya baru nyampe. Kayak janjian sama teman-teman kalau ke kafe ya. Karena beneran, vibes ini kayak di kafe. Tuh, ada tempat buat duduk-duduk kayak gini. Atau mau duduk di sini, atau duduk di sini. Kasih meja lagi kecil di sini sambil ngopi sama teman, sama keluarga. Wah, asik banget deh ini. Nah, ini adalah bagian belakang rumah yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk kongko-kongko atau untuk service area. Kalau kita mau nyuci, bisa kita taruh jemuran nanti di sebelah sini. Kasih kanopi lagi sedikit di sebelah sini, sehingga mesin cuci kita tidak kehujanan. Dan tetap bagian belakang bisa dimanfaatkan untuk taman. Kalau ternyata kita mau pakai ART, bisa nih dibangunin lagi di sebelah sini kamar untuk ART beserta kamar mandinya. Karena ini lega banget bagian belakangnya. Nih, ininya juga benar-benar serasa di kafe banget. Pencahayaannya bagus pasti ke bagian dalam kan tadi. Nah, ini bagian belakang. Dia pakai batu split gini, ya tergantung selera sih ya. Mungkin bisa dikasih terap-terapan lagi supaya nggak sakit di sini. Tapi ini estetiknya dapat. Dindingnya dia cukup tinggi nih, sekitar 2 meteran, dan dia motifnya pakai motif kamprot cat, dan pakai tali air, jadi kesannya nggak polos. Warnanya pun soft, dia pakai warna grey gini. Bagian sini ada separasinya nih. Jadi ini area rumput atau area taman. Area untuk tanaman, yang sini untuk area batu-batuan. Ini nih, apalagi kalau di sini kasih LED strip nih. Saya balik lagi, sorry ya. Kasih bawahnya LED strip, sore-sore nongkrong. Asik banget. Yaudah yuk kita bahas yang dalamnya lagi yuk. Habis jalan-jalan di kafe sendiri, kita geser ke bagian dalam. Di sini ternyata masih ada kamar. Ini rumah lebar 6 x 15, masih bisa ada kamar. Oh, ini ayunan buat anak-anak ya. Ini peruntukannya kamar anak harusnya ya. Nah, ini
bisa kita taruh mungkin kasur, posisinya ke sini ranjangnya, atau ke sini juga bisa. Oh jangan ya, ke sini aja nih. Karena apa? Di sini jadi bisa buat lewat buka tutup jendela. Wah ini kesannya anak-anak banget ya. Tapi ini untuk kamar tamu pun masih cukup ya. Karena kan tamu biasanya sendirian. Kalaupun toh berdua ya nggak masalah. Posisi ranjangnya seperti ini, tetap lega banget tuh ke sininya. Oh ya, sebelum naik ke lantai 2, karena ini di bawah ada kamar tidur, maka wajib ada kamar mandi. Nah, ternyata di sebelah. Ini kamar mandinya, cukuplah untuk beraktivitas, kita sekedar store atau mungkin mau mandi, karena ya ada satu kamar aja. Tapi di atas juga jangan khawatir, masih ada kamar mandi dan beberapa kamar. Yuk kita lihat ke atas yuk. Oh ya, di area bawah tangga juga ini ternyata masih ada lumayan ya, tempat segini untuk kita naruh beberapa barang. Dan di sebelahnya ada wastafel. Kalau kita baru pulang cuci tangan dulu bisa di sini. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah ini area tangganya, ini 1 meter lebih ya. Kalau sampai sini apalagi ya, 1 meter 20-an. Kemudian belokannya di sini, jadi lebih enak karena lega tadi. Kita bawa barang yang gede pun masih enak buat manuvernya. Dan ada jendela. Nih, jendelanya bisa dibuka tuh. Ini kalau bisa dibuka, bisa menambah sirkulasi udara yang bagus dan juga pencahayaan yang bagus. Kita naik, yuk. Oke, naik. Nah, ini kita bahas railingnya dulu. Railingnya ini dari besi hollow dan perpaduan dengan plat. Platnya tebel. Jadinya kuat banget. Cuma untuk lebih keamanannya ya, mungkin bisa dikasih tempered lagi di sini atau kasih ya semacam kayak besi-besi kawat lagi ya. Jadi anak kecil nggak bisa merobos. Nah, terus ini di sini kan terang ya. Karena apa? Pencahayaan dari sana dapat, pencahayaan dari situ dapat. Nih, lihat atasnya. Ada skylightnya. Ini jendela mati ya, ibaratnya kan bisa dibuka. Tapi ini membantu sekali untuk pencahayaan. Jadi rumah ini walaupun tanpa lampu masih bisa terang. Nah, sekarang sudah di lantai 2. Lantai 2-nya terang banget kan? Kenapa? Nih, yang tadi dibahas, ada jendela yang gede banget dan ini bisa dibuka kalau kita butuh sirkulasi udara. Lorong kita bisa manfaatkan untuk ya beberapa hiasan atau rak-rak kecil untuk hobi kita. Dan geser ke sebelah, ada satu kamar. Nih, kamarnya terang banget sih ya. Kita buktikan. Lampu mati tetap terang. Bener, ini rumah yang sehat karena ada matahari, sinar bisa masuk dan pencahayaannya bagus. Nah di sini kan ada 2 kamar. Kalau kita sebelum tidur kan biasanya sikat gigi dulu. Nah di sini makanya ada wastafel di sini karena kita bisa sikat gigi dulu sebelum bobo. Dan di sini ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya sebetulnya connecting dengan satu kamar, tapi bisa juga untuk yang kamar sebelah sana tadi, pintunya di sini. Ini ada kloset duduk sebelah sini, dan untuk area mandinya di sini, area basahnya. Kemudian di sini ada jendela dan juga ada kisi-kisinya untuk angin sehingga sirkulasi udaranya bisa bagus. Oke. Ini bagian atasnya dia tembok, nggak full pakai keramik, nggak masalah karena ini kan ada kering. Kalau di sini kan area basah, wajib ditutup tirai supaya nggak muncrat dan nggak lembab-lembab. Kita bahas master bedroomnya yuk. Nah ini nih master bedroomnya. Jadi master bedroom ini dia walaupun rumah lebar 6, tapi dapat yang namanya walk-in closet. Nah, nih saya mau bahas walk-in closetnya dulu deh. Ini ada sekat di sini, sehingga bisa membedakan mana area walk-in closet dan mana area tidur. Di sini walk-in closetnya dia dapat tempat untuk gantungan baju atau baju yang digantung. Bagian atas ada juga tempat penyimpanan duo yang gede banget. Kemudian ini masih ada laci-laci, di sini ada 2, dan di bawahnya masih ada buat pakaian yang digantung. Favorit nih untuk cewek-cewek. Bisa berias di sini. Perlengkapannya kalau takut acak-acakan bisa taruh di sini. Praktis banget nih. Ada cermin yang gede juga di sebelah sini.
plus colokan. Kalau nih seumpama kita lagi nanggung ada kerjaan, bisa naruh laptop di sini, colokin di situ sambil kerja di sini. Dan ini juga ada cermin yang gede banget. Jadi kalau mau berangkat pesta nih, ya udah berias dulu di sini, full badan bisa dapat. Nah, ini bagian yang saya bahas terakhir setelah tadi walking closet. Kenapa? Karena di sini adalah tempat untuk kita beristirahat, nyaman banget dan hangat banget suasananya. Dan ada tambahan lagi nih. Tadi kan di sana ada tempat untuk duduk-duduk kita sambil kerja atau mau berias biar gak rebutan nih. Ada meja lagi dan mejanya ini bisa dilipat. Tuh. Jadi ruangannya terasa lebih lega. Tapi kalau kita mau buka butuh meja, tinggal pakai. Ada cerminnya juga, nggak masalah. Ada juga tempat-tempat penyimpanan. Ada banyak tuh sampai atas full, bahkan di bawah pun masih ada. Nih, di sini jangan khawatir, masih ada meja dan ini sebetulnya bisa dibuka ya, tapi ada kunciannya. Dia backdropnya dia pakai motif kayu, jadi kesannya tuh lebih hangatnya dapat. Kemudian nih yang menarik, rumah lebar 6 tapi dapat balkon. Walaupun balkon mini, tapi ini asik banget. Nih, kita buka, bisa ngelihat ke bagian luar rumah. Apalagi ini posisinya di wilayah atau bagian boulevard. Mantep. Oh iya, ini kacanya kan sebetulnya ini jendela, tapi bisa juga difungsikan sebagai pintu. Nah, saya lagi di children playground nih. Enggak. Ini adalah rumah. Nah, rumah ini ramah banget untuk anak. Jadi, kalau kalian nih pengen beli rumah di sini, ya udah cepetan hubungi saya Rianto dan kita jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu.